Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dimensi 3 yang mana subbabnya yaitu jarak titik ke bidang. Yang pertama kita pelajari kemarin yaitu jarak titik ke titik, yang kedua yaitu jarak titik ke garis, dan berikutnya yaitu jarak titik ke bidang. Sebelum kita mempelajari jarak titik ke bidang, kita harus tahu dulu yaitu garis tegak lurus bidang. Garis tegak lurus bidang itu yang bagaimana? Garis tegak lurus bidang adalah jika garis tersebut tegak lurus dua buah garis yang berpotongan yang terdapat pada sebuah bidang. Di sini dimisalkan garisnya adalah garis G, kemudian bidangnya adalah bidang V. Garis G tegak lurus dengan garis A, kemudian garis G juga tegak lurus dengan garis B. Dengan demikian dapat kita tuliskan, karena garis G tegak lurus A, garis G juga tegak lurus B, yang mana A dan B berpotongan, maka dapat dikatakan bahwa G tegak lurus dengan V. Nah, berikutnya kita bahas materi jarak titik ke bidang. Jarak antara titik A ke bidang B, ya, misalkan TA ini ke bidang V, maka dapat digambarkan merupakan panjang ruas garis. Nah, ini ruas garisnya ke bidang yang mana yang menghubungkan dengan tegak lurus pada bidang V. Bisa digambarkan seperti itu. Jadi ini garisnya yang menghubungkan titik A ke bidang V yang berwarna kuning. Kita lanjutkan langsung ke contoh saja untuk lebih kita pahami. Diketahui kubus ABCDEFGH yang mana panjang rusuknya 10 cm. Kemudian disuruh menghitung titik A ya, ke bidang BDHF. Nah, kita buat garis yang melalui titik A ke bidang BDHF. Nah, di sini yang mewakili adalah garis atau ruas garis AP. Kita bahas berikutnya. Jarak titik A ke bidang BDHF diwakili oleh AP, yang mana AP tegak lurus dengan BD. Nah, panjang AP itu sama saja dengan setengahnya AC. Kenapa? Karena di sini AC itu tegak lurus dengan BD. Ya, kalian tahu bahwa AC merupakan diagonal sisi yang bawah, demikian juga BD. Sehingga panjang AP-nya yaitu setengah AC. Nah, karena AC merupakan diagonal sisi, maka panjangnya AC adalah 10 akar 2. Sehingga dapat dituliskan AP-nya yaitu setengah kali 10 akar 2 yaitu 5 akar 2. Nah, karena AP-nya tahu, maka jarak dari titik A ke bidang BDHF adalah 5 akar 2. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Masih ini diketahui limas, yang mana limas segi empatnya beraturan yang dinamakan dengan limas TABCD. Karena beraturan, maka panjang AP dengan BC sama. Kemudian rusuk tegaknya juga sama. Di sini panjang AP-nya 8, berarti panjang BC juga sama, 8. Panjang TA, TB, TC, TD sama, ya. Itu 12. Kemudian disuruh menghitung jarak titik A ke bidang ABCD. Kita bahas untuk berikutnya, mencari jarak titik T
ke bidang alas atau bidang ABCD. Nah, di sini digambarkan bahwa jarak titik T ya, ke bidang ABCD itu merupakan jarak titik T ke perpotongan AC dan BD. Kenapa? Karena di sini TP tegak lurus dengan DB dan AC. Nah, jaraknya diwakili oleh TP. Nah, sekarang kita akan mencari TP. Untuk mencari TP, kalian bisa menggunakan rumus atau teorema Pythagoras. Nah, untuk mencari panjang TP, kita harus tahu dulu panjangnya AP berapa. Karena AP di sini terletak pada AC, yang mana AC itu diagonal sisi yang bawah, dan AP setengah dari AC. Sehingga panjangnya AP kita harus tahu kalau AC-nya 8 akar 2, maka AP-nya setengah dari AC atau 4 akar 2. AP-nya sudah tahu, kemudian sisi yang miring juga sudah tahu, maka kita tinggal mencari panjangnya TP. Nah, bagaimana mencari panjang TP? Tadi sudah kita bahas bahwa untuk mencari TP, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yang mana berlaku TP kuadrat, yaitu sama saja dengan TA kuadrat dikurangi dengan AP kuadrat. AT-nya berapa? 12. Terus AP-nya tadi sudah dicari, yaitu 4 akar 2, sehingga AT-nya bisa diganti 12 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat. 12 kuadrat 144, kemudian 4 akar 2 dikuadratkan, 4 dikuadratkan 16, akar 2-nya dikuadratkan 2, sehingga 4 dikuadratkan tadi 16 kali 2, 32, sehingga dituliskan 144 dikurangi 32 atau 112. Ini TP kuadratnya, sehingga TP-nya bisa dituliskan akar dari 112. Kemudian akan kita sederhanakan. 112 itu merupakan perkalian dari 16 kali 7. 16 ditarik akarnya 4, sehingga panjang TP 4 akar 7. Sehingga kita bisa mencari panjang atau jarak titik T ke bidang alas. Itu berapa jaraknya? 4 akar 7 cm. Berikutnya kita bahas contoh yang ketiga. Diketahui kubus ABCD EFGH, yang mana panjang rusuknya yaitu 9 cm. Kemudian hitunglah jarak titik C ke bidang BDG. Nah, kita bahas. Berikutnya, untuk mencari jarak titik C ke bidang BDG, yaitu ruas garisnya yang dibuat melalui C, kemudian nanti tegak lurus dengan GT. Ya, dibuat garis tegak lurus. Ya, yang mana jaraknya diwakili oleh CP. Nah, nanti kita akan mencari CP. Untuk mencari CP, nanti kalian bisa menggunakan segitiga yang sudah ada, yaitu segitiga CGT. Mungkin kalian masih ingat yang kemarin kita bahas, jarak titik ke garis itu juga sering menggunakan ini, menggunakan luas segitiga, yaitu luas segitiga CGT. Nah, untuk mencari luas segitiga CGT, kita harus tahu panjang sisi-sisinya. Sisi CG berapa, sisi GT berapa, sisi CT berapa. Ya. Kita cari dulu panjangnya sisi CT. Nah, kita tahu bahwa panjangnya CT ya, adalah setengah dari AC.
panjangnya AC berapa? Nah, karena panjangnya AC ini merupakan diagonal sisi yang bawah, maka AC sama saja dengan 9 akar 2. Sehingga panjang CT-nya itu setengah dari AC atau setengah dari 9 akar 2 dituliskan 9/2 akar 2. Nah, panjang CT sudah tahu, CG-nya juga sudah tahu, yaitu 9 cm. Kita tinggal mencari panjangnya GT. Nah, panjang GT bagaimana mencarinya? Nah, karena segitiganya adalah segitiga siku-siku di C, maka berlaku Pitagoras, yaitu GT kuadrat sama dengan CG kuadrat ditambah CT kuadrat. CG-nya tadi berapa? 9. Ya. Kemudian CT-nya tadi sudah dihitung, yaitu 9/2 akar 2. Kemudian dikuadratkan, 9 kuadrat 81. Kemudian 9/2 akar 2 dikuadratkan. Ya, berapa? 81/2. 9 kuadrat, akar 2-nya dikuadratkan 2, kemudian 2-nya ini dikuadratkan 4, berarti 4 dengan 2 bisa disederhanakan menjadi 2. Kemudian dijumlahkan, disamakan penyebutnya, sehingga menjadi 243/2. Selanjutnya, kita cari GT-nya. Kalau panjangnya GT kuadrat sekian, berarti GT-nya akar dari 243/2. Kemudian kita sederhanakan. 243 merupakan perkalian 81 kali 3, sehingga 81-nya bisa ditarik akarnya, yaitu 9, berarti 9/3 akar 2. Selanjutnya, ini nanti bisa disederhanakan lagi menjadi 9/2 akar 6. Itu panjangnya GT. Selanjutnya kita mencari panjangnya CP. Tadi mencari CP-nya bisa menggunakan luas segitiga CGT ya. Kita perhatikan. Berikutnya, luas segitiga CGT. Namanya luas segitiga berarti besarnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, pada segitiga CGT, kalau kita menggunakan alasnya GT, berarti tingginya CT ya. Kalau alasnya CT, berarti tingginya CG. Sehingga dapat kita tuliskan setengah dari GT dikalikan CP sama dengan setengah CT kali CG. Kemudian yang kita cari adalah tadi panjangnya ruas garis CP. Ini yang dicari. Sehingga dari sini dapat kita sederhanakan, setengahnya sama berarti bisa dibagi, sehingga CP sama dengan CT kali CG per GT. CT-nya berapa? CT-nya tadi sudah dicari. Panjangnya separuhnya AC, yaitu 9/2 akar 2. CG-nya 9, kemudian dibagi GT-nya tadi 9/2 akar 6. Kalau kita sederhanakan, ini 9/2, ini 9/2 bisa dibagi, sehingga tinggal 9 kali akar 2 per akar 6. Selanjutnya disederhanakan, akar 2 dengan akar 6 dibagi, ya, akar 2 dibagi dengan akar 6 disederhanakan menjadi akar 3, sehingga dapat dituliskan 9 per akar 3. Itu panjangnya CP. Sehingga dapat kita tuliskan panjang CP 9 per akar 3 ini kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Penyebutnya akar 3, berarti pembilang maupun penyebut dikalikan akar 3, sehingga dapat dituliskan 9 akar 3, 3 kali akar 3 kali akar 3, 3 ya. 9/3, 3, berarti ini kali akar 3. Sehingga jaraknya C ke bidang CBD atau wakilnya tadi diwakili garis CP, besarnya yaitu 3 akar 3. Demikian pembahasan yang ketiga.
Nah, pembahasan dari yang ketiga ini atau yang terakhir ini tadi, sebenarnya ada cara yang lebih singkat lagi. Mungkin kalian dulu pernah mempelajari kubus di SMP ya. Cara yang kedua, bisa kalian perhatikan di sini. Untuk mencari jaraknya C ke bidang CBD atau yang diwakili dengan CP ya tadi, dapat dituliskan bahwa CP itu sepertiga. Jadi CP ini sepertiga dari panjangnya diagonal ruang CE. Atau EP itu 2/3-nya dari CP. Nah, panjang CP karena ini diagonal ruang, maka besarnya 9/3. Nah, karena ini CP-nya sepertiganya, sepertiga CE, maka sepertiga kali 9/3. 9 dibagi 3, 3, sehingga besarnya 3/3. Sehingga jarak C ke bidang BDG yaitu 3/3. Ini cara yang kedua yang mungkin sangat singkat dibandingkan dengan cara yang pertama. Ini tapi berlaku untuk kubus. Demikian contohnya. Sekarang kalian bisa mengerjakan latihannya sehingga nanti kalian bisa lebih terampil ya. Latihannya nanti bisa dikerjakan, ada 2, nanti silakan dilengkapi dengan gambarnya ya, tidak langsung dikerjakan, tidak mungkin kita mengerjakan tanpa ada gambarnya ya. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya. Saya cukupkan sekian, kalau ada salah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.